Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Abdurrahim Bajuber dari Gresik. Ustaz, yang anak ingin tanyakan yakni tawasul dan istighosah. Soalnya sekarang ini sepertinya makin marak dan makin membludak. Terima kasih. Saya lagi menyelesaikan buku dan proses percetakan. Judulnya Membedah Akar Fitnah Wahabi. Dan buku ini setebal 360. Di bawah itu ada kotoran jatuh tuh. Itu coba dia. Di akhir saya tutup dengan 4 bab atau pasal. Ada bab fitnah Salafi Wahabi. Di bawah coba lihat. Di situ kita luruskan Wahabi, ajarannya dan fitnahnya. Kemudian Salafi Jihadi, sama juga fitnahnya, ajaran pemikirannya. Lalu Salafi Murji'ah, karena ada guliran fitnah Salafi Murji'ah yang dituduh adalah Syekh Albani dan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir Salafiyah tradisional, yang tidak lain adalah Aswaja. Di situ saya angkat tawassul. Tawassul itu dari kalimat wasilah, mencari perantara. Dan tawassul di dalam pembahasan itu berputar pada 3 makna. Tawassul dengan iman dan taat. Kalau tawassul kepada Nabi itu maksudnya dengan doa dan syafaatnya. Dan yang ketiga, tawassul dengan zatnya Nabi. Inilah yang menjadi polemik. Kalau iman gak ada masalah, doa, syafaat gak ada masalah. Tawassul dengan zat Nabi Muhammad, inilah. Tapi hadirin sekalian, ketika para ulama ahli tafsir menafsiri firman Allah wabtaghu ilaihil wasilah, gak ada satupun memberikan makna tawassul dengan zat makhluk. Antum baca sampai ratusan tafsir. Bahkan tawassul di dalam pemahaman sahabat itu hanya memiliki makna tawassul dengan Nabi, itu maksudnya tawassul dengan doanya ketika masih hidup dan syafaatnya setelah meninggal dunia, itu aja. Nah, sebetulnya dasarnya itu sudah jelas. Karena kita tawassul itu kan nyambung. Kita itu ingin nyambung dengan Allah. Gak mungkin kan dengan zat makhluk. Ya kalau gak iman, taat, amal soleh itu tawassul. Tawassul itu sama dengan tawassul. Sod juga sin sama, menyambung. Ya, kita ini menyambung, menempuh jarak menuju Allah. Itu bukan dengan suatu ukuran, dengan suatu benda, tetapi tidak lain dengan amal soleh. Sehingga menurut ulama ahli bahasa, tawassul itu maknanya kalau enggak al-qurbah, mendekatkan dengan amal soleh, al-mahabbah, yaitu kecintaan. Dengan demikian, hanya tinggal satu subhat. Orang-orang yang tawassul dengan zatnya manusia, termasuk Rasulullah itu, hadis seorang yang buta datang ke Rasulullah supaya didoakan agar sembuh matanya. Allahumma inni atawassalu bi nabiyyik. Kalimat bi nabiyyik ini menjadi pembenaran mereka untuk bertawassul dengan zatnya Nabi Muhammad. Padahal yang dimaksud di sini adalah bi doa. Dalilnya di alinea terakhir hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat lantaran doa saya.
Dan Rasulullah juga menawarkan kan, kamu mau bersabar surga atau saya doakan. Jadi makna tawassul di sini tidak lain adalah tawassul bid doa. Dengan demikian, tawassul imma bid ta'ah wal iman, tawassul dengan doa dan syafaat, tawassul dengan dan yang satu ini dari sisi Al-Quran tidak ada hadis. Logika juga gak logis, Mas. Dari dasar apa zatnya Imam Syafi'i, zatnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghantarkan kita masuk surga? Semata-mata badannya Nabi Muhammad nggak bisa, kecuali saat hidup kita tabarruk, itu khas bin Nabi. Jadi semata-mata dengan zatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan semata-mata zatnya, badannya atau ininya, kita jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu nyambung logikanya di mana? Namanya Allah itu hanya mau didekati dengan apa? Amal soleh, iman, takwa, ihsan, semuanya. Itu. Dengan demikian, kalau kita ingin nyambung sama Allah, nyambung dengan amal soleh. Kalau menurut perantara manusianya hanya dengan dua, imma doanya atau syafaatnya. Doa ketika masih hidup, setelah meninggal dua syafaat. Itu pun tolong kita tidak boleh meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah syafaatmu kepadaku. Enggak, tapi kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku bagian dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kita minta sama Allah, bukan Rasul. Tidak seperti mereka-mereka yang menyanyikan berbagai macam qasidah. Rasul dimintai perlindungan, tempat. Ya akramal khalqi ma biman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ini ya Rabbi bil Mustafa ya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ini Masya Allah, memang syair ini disenangi orang awam. Kenapa Pak? Dilakukan apa aja bisa. Bisa pakai rap, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini rap, ini rap ya. Bisa ibu-ibu, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa'ufin. Ini ibu-ibu. Yang tadi bapak-bapak, tua-tua, kelas muda nge-rap tadi. Itu. Tapi orang Indonesia nggak paham bahasa Arab, walaupun syirik nangis saking kesentuhnya. Padahal ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad SAW. Kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada Engkau? Allahu Akbar. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Saya pakai lagu yang pakemnya ya, karena orang kalau sudah dengar lagunya, wah ini pasti ya Rabbi bil ini. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu dunia akhirat dan sebagian dari ilmumu wahai Muhammad mengetahui lauhul mahfuz dan catatan takdir Allah. Antum kira-kira terima nggak Mas? Ada orang yang ngomong begitu Mas. Wallahi orang yang sekarang punya iman sebiji sawi aja gak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu. Apalagi Rasulullah mengatakan la tarfa'uni fawqa manzilatin anzalani Allah Ta'ala bih. Janganlah kau angkat aku di atas yang Allah dudukkan posisiku. Itu. Illam takun ahidan yawmal ma'adiyati fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Insyaallah ini saya bedah semua di buku itu ketika poin terakhir lantunan qasidah burdah. Saya kasih cuplikan-cuplikan qasidah yang terparah yang mengandung kufur, bid'ah dan syirik. Saya angkat di buku membedah akar fitnah wabi yang bait paling akhir. Apalagi di manaqib
juga ada. Bahkan doa yang mengakhiri manakib itu Pak penuh dengan doa kesyirikan, tawassul dengan zat manusia. Sampai setelah ya ayyuhal arwahu at-tahirain sampai Rija ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah. Coba ibadallah rijalallah aghisuna. Antum kalau sekarang ini paham bahasa Arab ya ikhwan, ibadallah rijalallah aghisuna, apa makna al-ighasa? Istighasa. Bantulah aku ya Allah. Ini wahai makhluk-makhluk ibadallah tadi. Minta bukan kepada Allah tapi ibadallah, wahai ibadallah, wahai rijalallah. Itu. Fakunu aunana lillah. Jadilah kalian penolong kami. Aunana lillah. Ansa nahdha bifadlillah. Itu berarti yang tertulis. Nah, adapun istighasah Pak, istighasah itu meminta bantuan saat kejepit, dan itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Umpamanya antum kejepit di lift, antum, nah tawassul bisa kumpul istighasah. Istighasah dari sisi minta kepepet. Tawassul kita pakai amal soleh. Ya Allah, seperti orang yang kejepit dalam gua, saya punya orang tua ya Allah, saya punya ini. Nah, boleh tawasul dengan iman, amal soleh ini boleh. Jadi tawasul itu iman, amal soleh, taat, atau tawasul dengan doanya Nabi, atau syafaat nanti di akhirat. Adapun dinda semata-mata datnya Rasulullah, Anda tidak soleh, gak ada hubungan apa-apa. Bahkan yang menyambungkan kepada kita adalah tauhid, sehingga syafaat Rasulullah nanti di akhirat tidak berlaku kecuali kepada orang ahlu tauhid. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dan Allah tidak mengizinkan kecuali ahlu at-tauhid. Seperti yang dilakukan Rasul pada waktu perang Badar. Tawassul ini apa namanya, istighasah, sampai ya Allah illam tansur hadhil isabah lam tu'bad abada. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menangkan kelompok pasukan kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Ini istighasah mentok Pak. Iya, udah. Ya Allah, kalau ini kalah, udah nggak disembah. Tetapi hadirin sekalian, kalau sekarang istighasah dengan sekarang yang ada di lapangan-lapangan itu istighasah politik, itu pun membaca sekian kali ya Sami ya Basir ya Sami ya Basir ya Sami ya Basir sekian kali, ya Mu'ti ya Mu'id ya Mu'ti ya Mu'id sekian kali, 100 kali, sampai nanti diakhiri dengan sholawat badan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini yang mulai bid'ahnya. Tawassalna bi bismillah, masih oke, tawasul dengan bismillah. Wabil hadi rasulillah, nah udah mulai tawasul sama Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah, dan nah sudah mulai bi ahlil badr ya Allah. Jadi ahlil badr, anehnya Pak, orang yang melontok selawat Badar nggak tahu itu perang Badar itu apa. Subhanallah, kalau disuruh cerita perang Badar buntu. Apa perang Badar? Waduh, nanti. Tapi sholat Badar, anehnya di Indonesia itu sudah menjadi ikon Pak. Jadi masing-masing ustadz di Indonesia itu udah punya ringtone, jingle. Ada yang punya jingle itu dari sholatullah dicampur dengan ilir-ilir, ya kan gitu. Ilir tandure usumilir tak ijo royo royo tak sengguh kemanten anyar cangon cangon penek no blimbing kui lunyu lunyu yo penekan kanggo tombo dodo tiro dodo tiro kumitir bedah ing pinggir
damono Jrumatono kanggo sembah mengko sore mumpung padang remulane mumpung jembar kalangane. Iki wong Sunda gak ngerti. Kasihan deh loh. Itu nanti sholatullah itu jengkel ada itu khusus ada astaghfirullah robbal. Nah ini robbal baroya ada, jadi ringtone robbal baroya ini masing-masing dan punya khas, sehingga ini kayak sudah punya hak cipta. Inilah hadirin sekalian yang membuat penyesatan semakin gelap. Semakin sulit menjelaskan qasidah-qasidah ini karena sebagian sudah memiliki nilai ekonomi. Coba kalau sudah menjadi ringtone dijual di HP-HP, sulit untuk dijelaskan. Satu hari omsetnya bisa 1 M. Kalau satu ringtone 1000 Pak, yang pakai 1000 orang aja sehari 1 M. Subhanallah. 3 robbal baroya. Ada yang subhanallah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilah, itu ada gitu. Itu ringtone khusus juga. Itu ada dan seterusnya sampai mereka tombol hati. Wah ini lebih kono laris lah, tombol hati iku limo itu udah punya hak paten. Susah. Padahal sini lagi hati. Ya. Dengan demikian pemahaman tawassul wal istighosah cuma 2 tadi. Tawassul imma dengan iman, taat dan amal soleh secara umum. Kalau Imam Nabi imma doanya ketika masih hidup atau setelah meninggal syafaatnya nanti kita tunggu di hari kiamat. Kalau kita minta pun bukan mak Nabi, ya Nabi kasih syafaat enggak? Tapi ya Allah berikanlah bagian syafaatnya kepadaku. Itu kita minta. Adapun syafaat dengan dat enggak ada. Semata-mata badannya saya mengantarkan antum masuk surga itu ceritanya logikanya di mana Pak? Antum dengan badan saya, ya Allah dengan datnya bulan-bulan masukkan saya ke surga, sembuhkan. Jadi sisi mana Pak? Ya, amal soleh kita aja belum tentu bisa nguntungin kita. Kalau memang amal soleh itu nafsi-nafsi. Contoh sholat, antum bisa kasihkan ke saya. Ustaz, antum nggak usah sholat dulu Ustaz. Siang ini gue sholatin aja, emang gue mati sholatin ya enggak maksudnya atau dijual belikan Pak tolong diganti sholat saya Pak ini insya Allah berapa 250 aja turun, kalau asar 300 kok mahal Pak, iya rada lemes apalagi subuh enggak bisa ditransaksikan. Yang nyata-nyata amal soleh aja enggak bisa ditransaksikan. Gak bisa amal wala taziru wa laisa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratu wizra ukhra. Apalagi badan saya, badannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah ada di kuburan menghantarkan kita ke surga, itu ceritanya di mana? Sehingga kita ibadallah rijalullah aghisuna atau ya Nabi salam ya Habib salam dan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Oke, benar. Tapi jangan minta sama Rasul. Syafaatnya ditunggu, tapi jangan minta sama Rasulullah, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah bagian syafaat Nabimu nanti di hari kiamat. Bahkan bukannya Nabi, semua para Nabi, bahkan anak kecil meninggal juga memberi syafaat. Silakan yang lain.